Pasal ke-6, teknik-teknik untuk mengetahui watak seseorang. Ada 6 cara untuk mengetahui watak kepribadian seseorang, yaitu: teknik pertama, berdasarkan bentuk dan rupa seseorang. Perlu Anda ketahui bahwa perilaku manusia terdiri dari 2 jenis. Pertama, perilaku alamiah yang didorong oleh watak dan sifat aslinya. Kedua, perilaku yang dipengaruhi taklifiyah yang terbentuk atau didorong oleh tuntutan akal dan syariat atau ajaran. Perilaku jenis kedua, taklifiyah, sama sekali tidak dapat dijadikan petunjuk untuk mengetahui kepribadian dan watak seseorang karena yang mendorongnya bukan watak aslinya, melainkan faktor lain. Lain halnya dengan perilaku jenis pertama, to'ibiyah. Perilaku ini dapat dijadikan petunjuk untuk mengetahui watak seseorang, karena ketika seseorang sedang dikuasai perasaan marah, akan terlihat darinya bentuk dan rupa tertentu. Ketika seseorang sedang menggauli istrinya, akan terlihat darinya bentuk dan rupa tertentu. Begitu pula ketika seseorang sedang dicekam perasaan takut, yang terlihat darinya adalah bentuk dan rupa tertentu pula. Demikian seterusnya. Semua bentuk dan rupa tertentu tersebut berbeda satu sama lain. Bahkan perbedaannya pun bisa dilihat dan dirasakan dengan jelas. Setelah Anda mengetahui hal itu, kami tegaskan bahwa kondisi batin dan kondisi lahir tersebut merupakan 2 hal yang selalu berkaitan. Bahkan setelah melalui penelitian secara mendalam, akan kita ketahui bahwa bentuk dan rupa tertentu yang menunjukkan kemarahan hanya terjadi pada saat orang tersebut marah. Atas dasar semua itu dapat kita simpulkan bahwa seorang pemarah akan tampak pada wajahnya bentuk dan rupa tertentu yang terjadi pada orang yang sedang marah. Artinya, jika kita melihat bentuk dan rupa orang yang sedang marah pada wajah seseorang, dapat kita simpulkan bahwa watak dasar orang itu adalah pemarah. Logika seperti ini tentu benar adanya. Logika ini menegaskan kebenaran pernyataan yang berbunyi, seorang yang memiliki bentuk seperti orang yang marah, pasti dia adalah seorang pemarah. Dan seorang yang memiliki bentuk seperti orang yang takut, pasti dia adalah seorang penakut. Premis semacam ini tidak hanya dipakai dalam ilmu firasat, melainkan juga dalam ilmu kedokteran. Menurut para dokter, jika kita mendapati seseorang yang dalam kondisi alamiahnya memiliki tubuh mirip dengan tubuh orang yang terserang penyakit paru-paru, dia rentan terserang penyakit paru-paru. Jika kita mendapati seseorang yang dalam kondisi alamiahnya memiliki tubuh mirip dengan tubuh orang yang terserang sakit kepala, dia rentan terserang sakit kepala. Jika kita mendapati seseorang yang dalam kondisi alamiahnya memiliki tubuh mirip dengan orang yang mengidap penyakit melankoli, hal ini merupakan indikasi bahwa dia rentan terserang penyakit tersebut. Jika kita mendapati seseorang memiliki tubuh yang cepat gerakannya, tidak proporsional dan tidak stabil keadaannya, dia rentan terserang karanits, gangguan perasaan atau emosional. Demikian seterusnya. Analogi semacam ini berlaku pada berbagai kondisi. Teknik kedua, berdasarkan jenis suara. Kita semua mengetahui bahwa ketika seseorang marah, maka suaranya akan terdengar keras dan lantang. Sebaliknya, ketika seseorang takut, suaranya menjadi pelan dan lirih. Penyebab semua itu adalah ketika seseorang marah, tubuhnya menjadi panas. Akibatnya, rongga-rongga dan sekat-sekat yang terdapat pada sistem vokal manusia menjadi terbuka lebar. Kondisi itulah yang membuat suara terdengar tinggi dan lantang. Sebaliknya, di saat takut, unsur panas akan tertahan sehingga unsur dingin akan menguasai tubuh dan menyebabkan terjadinya penyempitan di bagian rongga-rongga suara. Akibatnya,
suara menjadi pelan dan lirih. Jika kita kaitkan dengan kondisi kejiwaan, kita akan mendapati adanya hubungan yang erat antara suara manusia dan kondisi kejiwaan yang dialaminya. Artinya suara yang dikeluarkan seseorang bisa berbeda-beda tergantung pada kondisi kejiwaan yang sedang dirasakannya. Dengan demikian, kondisi kejiwaan seseorang bisa diketahui dengan cara mengamati suaranya. Penalaran semacam ini benar adanya. Saya pernah mendengar bahwa ahli hikmah asal India mengobati berbagai macam penyakit jasmani menggunakan musik. Mereka melakukan itu karena bisa mengenali karakter suara marah dan mampu menciptakan musik dengan nada dan irama yang serupa dengan karakter suara tersebut. Lantas, berdasarkan prinsip mengobati sesuatu dengan lawannya, mereka memperdengarkan musik tersebut kepada pasien yang tubuhnya dingin. Faktanya, ini terbukti bermanfaat. Teknik ketiga, berdasarkan kesamaan dengan hewan dalam bentuk fisik tertentu. Semua binatang tertentu tidak memiliki akal yang dapat menuntun mereka melakukan perbuatan baik atau meninggalkan perbuatan buruk. Semua tindakan mereka terjadi sesuai dengan karakter, tabiat, dan sifat-sifat alamiah mereka. Oleh karena itu, dapat dipastikan bahwa tindakan setiap hewan itu menunjukkan wataknya. Kemudian, bila watak dan juga perilaku lahiriahnya, aneka tindakannya tersebut sudah kita ketahui, akan menjadi jelas karakter atau kepribadian aslinya. Ketika kita melihat seseorang mirip dengan binatang pada kondisi lahiriah tertentu, dengan menggunakan prinsip apa yang terjadi pada yang pertama juga terjadi pada yang kedua dengan adanya sebab yang sama, kita dapat menyimpulkan adanya kesamaan watak orang itu dengan watak binatang yang diserupainya. Sebagian orang yang tidak sependapat mengatakan, memang ada sebagian kalangan yang berbeda pandangan soal ini. Menurut mereka, manusia tidak bisa disamakan dengan hewan dari semua segi apapun. Bahkan manusia dan hewan memiliki banyak perbedaan dalam sifat dan keadaan. Jadi mengapa kita harus menjadikan adanya kesamaan antara keduanya dalam satu sifat tadi sebagai alasan untuk mengatakan adanya kesamaan watak keduanya? Bukankah lebih tepat bila kita menjadikan perbedaan keduanya dalam kebanyakan sifat dan kondisinya sebagai dasar untuk mengatakan adanya perbedaan keduanya dalam hal watak tersebut? Pertanyaan tersebut bisa dijawab dari dua sisi. Pertama, mengasosiasikan sesuatu dengan sesuatu yang menyerupainya merupakan sebuah asumsi yang diterima banyak kalangan. Atas dasar asumsi inilah munculnya pertanyaan. Kesamaan jenis merupakan sebab penggabungan. Oleh karena itu, ketika ada sebuah gambar berada di antara dua gambar yang berbeda, lalu kesamaan antara gambar itu dengan salah satu dari kedua gambar tadi lebih banyak dari kesamaan dengan gambar yang satunya lagi, maka naluri alamiah manusia akan cenderung menggabungkan gambar itu dengan gambar lain yang lebih banyak memiliki kesamaan dengannya. Bila Anda sudah memahami hal itu, bisa kita katakan bahwa asumsi tadi akan menggerakkan akal atau nalar kita untuk menerimanya sebagai kesimpulan sementara atau hipotesis. Setelah itu, kita baru mengujinya dengan penelitian yang mendalam dan sejumlah percobaan. Kemudian, apabila hipotesis itu sesuai dengan hasil penelitian dan percobaan, saat itulah kita bisa mengandalkannya dan menetapkannya sebagai kesimpulan yang akurat. Alhasil, dalam kasus ini kita tidak hanya mengandalkan perangkat, kias atau analogi, atau eksperimen percobaan, tetapi juga mengandalkan keduanya secara bersamaan. Artinya kita tidak sepenuhnya mengandalkan asosiasi atau eksperimen semata, tetapi kita gunakan keduanya secara bersamaan. Kedua, ketika kita mendapati kemiripan antara seseorang dengan seekor binatang pada kondisi lahiriah tertentu, dalam hal ini kita juga harus mengamati kondisi lahiriah itu pada
Semua binatang. Jika kita temukan bahwa semua binatang yang memiliki kondisi lahiriah sama, memperlihatkan watak yang sama juga, bisa disimpulkan bahwa watak ini kemungkinan besar juga ditemukan pada orang yang serupa dengan binatang tersebut. Sebaliknya, jika tidak semua binatang memperlihatkan watak yang sama, kemungkinan besar watak tersebut tidak ditemukan pada orang tadi. Dengan demikian, kita pun sampai pada keyakinan yang kuat bahwa watak tertentu memiliki keterkaitan dengan bentuk lahiriah tertentu yang terdapat pada binatang. Contoh, ketika kita melihat bahwa semua binatang yang memiliki tubuh kuat dan dada bidang adalah binatang pemberani, kita dapat menyimpulkan bahwa ada hubungan antara tubuh kuat dan dada bidang dengan keberanian. Oleh karena itu, ketika kita melihat seorang manusia memiliki tubuh kuat dan dada bidang, kita pun bisa menyimpulkan bahwa orang yang diduga kuat adalah seorang pemberani. Teknik keempat, berdasarkan kesamaan ciri-ciri rasial. Tidak diragukan lagi bahwa manusia terdiri atas berbagai macam ras. Setidaknya ada 4 ras besar, yaitu Persia, Romawi, India, dan Turki. Setiap ras memiliki bentuk fisik dan watak tertentu yang berbeda satu sama lain. Ketika kita melihat seseorang memiliki bentuk fisik sesuai ras tertentu, kita akan bisa menyimpulkan bahwa ia memiliki watak yang juga sesuai dengan ras tersebut. Contoh, orang Arab Timur memiliki tubuh yang tinggi, memiliki hati yang kuat dan pemberani. Orang Arab Barat memiliki tubuh kecil dan hati yang lemah. Ketika Anda melihat seorang Arab yang berasal dari timur, namun memiliki bentuk tubuh seperti orang Arab Barat, Anda bisa menyimpulkan bahwa orang ini memiliki watak orang Arab Barat. Teknik kelima, berdasarkan perbedaan jenis kelamin. Perlu Anda ketahui bahwa semua binatang termasuk manusia yang berjenis kelamin jantan selalu lebih sempurna dan lebih kuat kepribadiannya daripada binatang berjenis kelamin betina. Hal itu terjadi karena kepribadian jantan dihasilkan dari unsur panas dan kering, sedangkan kepribadian betina dihasilkan dari unsur dingin dan basah. Perbedaan jenis kelamin ini mempengaruhi perbedaan kondisi fisik dan kejiwaan antara jantan dan betina. Pada ranah jasmania, pengaruh itu muncul pada hal-hal sebagai berikut. 1. Jantan lebih keras bentuknya dan lebih padat, betina lebih lembek. 2. Jantan lebih berotot, betina lebih berdaging. 3. Betina pada semua binatang memiliki kepala yang lebih kecil daripada jantan, lebih halus wajahnya, lebih kecil lehernya, lebih sempit dadanya, dan lebih lunak persendiannya. Bagian pangkal paha dan daerah sekitarnya pada jenis kelamin betina terdapat lebih banyak daging daripada jenis kelamin jantan. Betis betina lebih gemuk daripada betis jantan. Kaki betina lebih indah daripada kaki jantan. Payudara betina jauh lebih besar daripada payudara jantan. Jari-jari betina lebih lentik daripada jari-jari jantan. Hal ini disebabkan daging yang ada pada betina lebih lembab daripada yang ada pada jantan. Pada ranah kejiwaan, pengaruh itu muncul pada hal-hal berikut. 1. Jantan lebih besar syahwatnya, lebih banyak makannya, gerakannya, dan lebih banyak ereksinya. 2. Jantan lebih mampu melindungi, lebih pemberani, lebih kuat menghadapi bahaya, dan lebih mudah marah. 3. Jantan lebih kuat dalam aktivitas mental daripada betina. Yang dimaksud aktivitas mental adalah kemampuan mengingat, memahami, berpikir, dan memberikan gagasan. 4. Betina selalu lebih pendiam daripada jantan, lebih kuat jiwanya, lebih lemah staminanya, dan lebih mudah tunduk kepada orang lain. 5. Betina lebih sedikit marah daripada jantan dan tidak suka membalas dendam. Hanya saja,
Betina lebih hebat tipu dayanya dan lebih sedikit rasa malunya daripada jantan. Itulah yang menunjukkan lemahnya kepribadian betina. 6. Jantan lebih penyantun dan sopan daripada betina. Ketika premis ini sudah diketahui, kita dapat menyatakan bahwa seorang ahli ilmu firasat harus selalu mengamati watak apa saja yang bisa dimiliki wanita dan berpenampilan fisik seperti pria, dan watak apa saja yang dimiliki pria yang berpenampilan fisik seperti wanita. Ketika kita melihat pada diri seorang laki-laki, penampilan wajah dan gerak anggota tubuhnya seperti wanita, watak dan kepribadian lelaki tersebut akan dipengaruhi oleh penampilannya yang menyerupai wanita tersebut. Demikian pula sebaliknya. Teknik keenam, berdasarkan sebagian watak yang sudah diketahui. Ketika kita sudah mengetahui sebagian watak tertentu menggunakan cara-cara yang telah disebutkan di atas, dengan diketahuinya sebagian watak tersebut, kita dapat mengetahui watak-wataknya yang lain. Contoh, ketika kita mengetahui bahwa seseorang memiliki sifat cepat marah di segala kondisi, kita pun tahu bahwa dia adalah orang yang tidak dapat berpikir dengan baik di segala kondisi. Kesimpulan itu dapat diambil karena daya marah, quwwah al-ghadab menunjukkan panasnya suhu otak, dan panas tersebut akan menghalangi pikiran untuk berjalan dengan baik. Begitu pula ketika kita menjumpai orang yang tidak punya malu, ketahuilah bahwa ia sama dengan seorang pencuri yang hina dina. Sifat pencurinya ini karena tiada rasa malu berbuat kejahatan. Adapun kehinaannya adalah karena ketidakpunyaan rasa malunya itu dibatasi. Berkenaan dengan masalah ini, Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah pernah berkata, "Barang siapa yang lunak bagian bawahnya, niscaya keras bagian atasnya. Siapa yang suka memancarkan air di antara dua pahanya, rasa malu akan hilang dari kedua matanya." Perbuatan yang disebutkan Ali di atas merupakan perbuatan yang sangat buruk. Seseorang yang senang melakukan perbuatan tersebut pasti akan senang melakukan perbuatan buruk lain.